Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Pagi ini saya akan merilis kasus tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 1 orang korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat. Sebagai Kapolda, kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Terhadap para korban, tim Polda Metro Jaya kami perintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membantu meringankan beban dalam proses pemakaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal agar proses pemakaman pada korban bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton olah TKP sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri.
Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Kapolda Metro Jaya. Kejadian memang tadi pagi pukul 04.00 di daerah Cengkareng Barat. Ya. Ada 3 korban, ada 4 korban, 3 meninggal dunia di tempat. Yang pertama adalah korbannya inisialnya S yang merupakan anggota TNI. Kemudian yang kedua saudara FSS, ini meninggal dunia juga, pegawai daripada kafe tersebut. Kemudian ada saudara M, ini juga sama pegawainya, dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, inisialnya adalah H. Ini sementara jenazah masih di rumah sakit Keramat Jati. Rencananya selesai penanganan di rumah sakit baru akan diambil oleh keluarga korban. Kronologisnya sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan, ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup, pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu kronologisnya. Ini masih kita dalami semuanya.